amin amin ya rabbal alamin. Ini sih Bu Umi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya serta kita semua selalu dalam limpangan naungan. Pada kali ini Bu Umi akan menjelaskan tentang materi Pondok Ramadan, yakni tentang adab bertamu. Nah, pasti dari kalian ada yang sebagian sudah mengerti tentang adab bertamu. Apa sih adab bertamu itu? Nah, simak dengan baik-baik ya. Adab bertamu. Adapun pengertian dari adab sendiri adalah cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat ya. Bu Umi ulangi sekali lagi. Adapun pengertian dari adab yakni cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian untuk bertamu sendiri, apa sih pengertian dari bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim atau tali silaturahmi ya. Bu Umi ulangi lagi. Bertamu adalah pengertiannya berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim. Kemudian contoh bertamu itu seperti apa sih Bu Umi? Nah, misalnya kita menjenguk orang yang sedang sakit, ataupun kita memberikan makanan kepada tetangga kita. Nah, itu adalah contoh dari bentuk bertamu ke rumah orang lain. Kemudian kita harus memperhatikan hal-hal berikut, yakni apa? Adab menerima tamu dan adab bertamu. Yang pertama, yakni adab bertamu. Bu Umi, adab bertamu, kita sebagai tamu harus bagaimana ke rumah orang lain sikapnya? Nah, perlu kalian ketahui ya. Yang pertama, yakni berpakaian rapi dan sopan. Nah, diingat-ingat, jika kalian bertamu ke rumah orang lain, maka kalian harus memakai pakaian yang rapi dan sopan, yang menutup aurat dan tidak terlalu ketat. Nah, agar apa? Agar terlihat rapi dan sopan. Kemudian, yang kedua, memberikan isyarat dan salam ketika hendak bertamu. Misalnya, ada sesuatu keperluan di rumah tetangga, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah memberikan atau mengucapkan salam ya. Jangan sampai kita lupa untuk tidak mengucap salam ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengintip ke dalam rumah. Nah, diingat-ingat, jika kalian belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah, maka haram hukumnya bagi tamu untuk mengintip ke rumah orang lain. Nah, diingat-ingat ya. Kemudian yang keempat, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Jadi, setelah kalian mengucapkan salam, jangan lupa ya untuk mengetuk pintu rumah sebanyak 3 kali. Nah, jika sebanyak 3 kali tersebut sudah diketuk dan pemilik rumah belum keluar, maka sebaiknya kalian meninggalkan rumah orang lain tersebut dan berkunjung di lain waktu. Nah, kemudian yang ke 5, memperkenalkan diri kepada tuan rumah. Nah, jangan lupa memperkenalkan diri kalian ke tuan rumah. Kemudian yang selanjutnya yakni tamu laki-laki dilarang masuk apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita saja. Nah, diingat-ingat,
apabila yang bertamu seorang laki-laki dan tuan rumahnya hanya seorang wanita saja, maka hukumnya haram bagi tamu laki-laki untuk masuk ke dalam rumah. Ingat-ingat ya. Kemudian yang selanjutnya, duduklah dengan sopan. Nah, jika kalian sudah dipersilahkan masuk ke dalam rumah atau ke dalam rumah tuan rumah tersebut, maka sebaiknya kalian duduk dengan sopan. Jangan sampai kalian duduk dengan sikap yang tidak baik ya. Kemudian selanjutnya, menerima jamuan dengan senang hati. Nah, jika kalian diberi jamuan oleh tuan rumah, maka sebaiknya sebagai tamu kalian harus menerima jamuan tersebut dengan senang hati. Misalnya, kalian dikasih minum oleh pemilik rumah atau tuan rumah, maka sebaiknya kalian menerima jamuan tersebut atau segera meminum jamuan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Kemudian selanjutnya, segera pulang jika urusan sudah selesai. Nah, jika tamu sudah menyampaikan apa maksud tujuannya bertamu, maka sebaiknya segera pulang ya. Ingat-ingat, jika urusan sudah selesai, maka sebagai tamu kalian harus segera pulang. Kemudian yang ketiga, yakni adab tuan rumah dalam menerima tamu atau adab menerima tamu. Yang pertama, yakni berpakaian rapi dan sopan. Bukan hanya tamu saja yang berpakaian rapi dan sopan, namun sebagai tuan rumah kalian juga harus berpakaian rapi dan sopan, menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang terlalu ketat. Kemudian yang kedua, menerima kedatangan tamu dengan senang hati. Jika ada orang lain yang bertamu ke rumah kalian, maka sebaiknya sebagai tuan rumah kalian harus menerima dengan senang hati ya. Harus berbicara dengan sopan, ditanya maksud tujuannya apa bertamu dengan baik ya. Ditanyanya harus dengan nada yang baik, tidak boleh dengan nada yang tinggi ya. Harus sopan dan ramah sebagai tuan rumah. Kemudian memberikan jamuan kepada tamu. Jangan lupa, sebagai tuan rumah kalian juga harus memberikan jamuan kepada tamu, baik berupa makanan ataupun minuman ya. Jika kalian sebagai tuan rumah tidak memberikan jamuan, maka sebaiknya tidak menerima tamu tersebut terlalu lama, langsung pada intinya saja. Kemudian wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Nah, sebagai tuan rumah yang apabila tuan rumahnya hanya terdiri dari wanita saja, maka hukumnya haram untuk menerima tamu laki-laki. Tidak boleh masuk ke dalam rumah karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Kemudian yang selanjutnya, yakni mengantar tamu pulang sampai pintu halaman. Nah, jika tamu sudah selesai menyampaikan urusannya, maka jika tamu tersebut pulang, sebagai tuan rumah kalian mengantar tamu tersebut sampai ke pintu halaman. Tidak usah diantar sampai rumahnya ya. Ingat-ingat, jika tamu tersebut akan segera pulang, maka kewajiban kita sebagai tuan rumah harus mengantar tamu tersebut sampai pintu halaman ya, sampai pintu halaman rumah atau depan teras rumah saja, enggak apa-apa ya. Diingat-ingat. Nah, dari materi ini semoga kalian semua dapat
menyerap ilmu yang telah Ibu sampaikan ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat di rumah dan puasanya berjalan dengan lancar. Semoga kalian semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan. Nanti kalau belum jelas silahkan chat pribadi dengan Bu Umi. Terima kasih ya. Oke, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.